Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ananda Ramadan. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini, saya ingin menyelesaikan salah satu tugas, yaitu khutbah yang berjudul Menyiapkan Amal Sebelum Kematian. Innal hamdalillah nahmadahu wa nastahu wa naghfirahu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Muhammadahu fala mudilla wa man yadillahu fala hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kurnia yang teramat besar yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sesungguhnya tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujiannya. Tidak pantas bagi manusia untuk merasakan telah berjasa, karena sesungguhnya sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan oleh Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu amadu taqullaha haqqa taqwih wa la tamutunna illa wa antum musliman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita
tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapanpun dimanapun saja bisa meninggal dunia. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sesungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah semata. Manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini menjelaskan, menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salawat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini? Sebagian persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal yang, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berbagi bahagia ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia menguasai atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Ibu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala najayal hamalila idama muhu wa inna qala. Artinya, sesungguh sebaik-baiknya pekerjaan adalah orang yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin, baik dalam istighfar kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita putrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi adalah amal terakhir kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak, sebagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terpatulah amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antaranya tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kana lana ajiu kula min mihi la inlahu illallahu da kholanata. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mendekati kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabatnya bertanya, bagaimana membuat beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya
untuk melaksanakan amal sahih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal sahih untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhir semoga menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu limakum fil quni azim wa nafani wa yukufihi minal ayati was karim wa taqbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu hawas samiul alim. Aqulu qaliya jawaza wa taqfilaha inna hawal ghafur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dina kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqallaqal haqqa taqatin wa ala tamaulana ila wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa zidiyatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahum wal amwat innaka la sami'un qaribul mujab. Rabbana zalma anfusana wa illa ghafar lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya ma'muru adil wal ihsani wa isjail qurba wa yanha anil fahsyi wal munkar wal baghi yazikum la ankum zakaun. Fashkurullahi azim yazkurum waskuru ala nikmatihi yazkum walaskul akbar. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.